Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ikonisya TV dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadahnya di bulan suci ini bisa mendapatkan barokah. Masih bersama saya Sulhan dan kawan saya Uda Rizky. Pada kesempatan kali ini kami akan ngobrolin topik mengenai sahur ya Mas ya. Iya. Lebih tepatnya adalah sahur on the road. Sahur neng dalan, Atau sahur di jalan. SOTR ya singkatannya. Iya betul sekali. Nah bagi pemirsa Ikonisya TV, tentunya saya yakin juga ya, seperti halnya buka bersama, sahur on the road ini menjadi budaya yang dari sejak kapan ya Mas ya? Dari sejak lama lah menjadi lekat dengan bulan Ramadan gitu. Banyak masyarakat kita yang melaksanakan budaya sahur on the road bersama dengan kawan-kawannya, biasanya diiringi dengan membagikan makanan kepada orang-orang yang ada di jalan, entah itu tukang becak atau ya orang atau pengamen atau mungkin ya siapapun lah yang mereka temui di jalan gitu. Itu ya Mas ya? Iya. Kang Sulhan pernah punya pengalaman sahur on the road? Sahur on the road saya tentu saja sering. Sering ya? Kan saya sering makan sendirian di jalanan Mas. Iya. Waktu sahur-sahur gitu. Bukan maksudnya yang konteks seperti tadi. Oh iya iya. Kebetulan kalau saya pribadi ya, saya itu belum ya kalau sahur on the road seperti acara kawan-kawan di kampus itu saya belum, karena dulu setiap kali mau ikut itu ketiduran Mas. Ya, Itu ya. Kalau Mas Rizky mungkin punya ya pengalaman sahur on the road. Kalau pengalaman itu bisa dibilang kayaknya 2 kali ya. Ya bisa dihitung 2 kali waktu itu. Yang pertama waktu masih mahasiswa. Ya kebetulan ada suatu lembaga yang bergerak di bidang isu-isu mengenai kehidupan kita beretika dalam kehidupan beragama tentunya. Terus waktu itu ada teman ngajakin, ayo ikutan aja. Awal mulanya kan saya sungkan ya, karena saya juga belum tergabung di dalam dalam organisasi atau kelompok itu. Cuman ya udah saya niatin aja, ya udahlah bismillah, coba aja, toh juga ini menjadi pengalaman tersendiri kan. Nah, ketika bergabung ternyata responnya teman-teman terbuka gitu, dalam artian mereka memang sengaja membuat forum ini tidak eksklusif buat kelompoknya mereka saja, tetapi juga terbuka bagi siapapun yang mau bergabung. Bahkan ternyata juga ada beberapa orang yang di luar forum itu gitu juga ikutan. Nah, jadi waktu itu kalau nggak salah saya lupa jam 1 malam atau jam 2 malam gitu, mulai start dari kampus UII Terpadu Jalan Kaliurang kilometer 14 ini, terus sampai jalan terus sampai di mentok titik terakhirnya itu di KM 0. Nah, satu sisi ini bisa menjadi semacam apa ya, kalau bahasanya saya bisa menyebutkan sebagai pengalaman beribadah ya. Dalam artian kan sahur itu merupakan ibadah karena termasuk bagian dari bagian dari aktivitas persiapan sebelum berpuasa gitu. Betul kan. betul. Ada dalilnya juga itu Mas. Ya. Tas-saharu fa inna fis sahuri barokah. Subhanallah. Tumben-tumben saya. Jadi Insya Allah. sahur itu dia mengandung barokah. Jadi dianjurkan untuk tidak melewatkan sahur Mas Rizky. Iya betul. Dan waktu itu apa yang Mas Rizky lakukan gitu ya dengan teman-teman sahur on the road? Bagi-bagi makanan juga Mas? Ya bagi-bagi makanan, jadi kayak misalkan selama perjalanan melihat ada orang di kiri kanan jalan yang sekiranya dia akan berpuasa di esok hari, atau yang sekiranya dia belum memiliki menu sahur untuk persiapan berpuasa, ya udah kami berhenti membagikan. Terus juga yang kedua, modelnya itu kayak berurutan kayak touring gitu ya. Nah ini juga perlu diperhatikan teman-teman, kayaknya ketika kita sahur terus sekiranya juga posisi dalam berjalan itu juga harus diatur dengan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kehadiran atau mengganggu yang lain. Nanti salah-salah malah kita ini ya justru menimbulkan keresahan gitu ya. Mencelakai orang lain kan juga sayang gitu. Malah yang tadinya niatnya mau sahur atau mau bagi sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai ibadah itu ya, bukan sebagian orang, tentunya itu bagian ibadah kalau ikhlas gitu kan. Nah akhirnya malah membuat orang lain resah, atau suara klaksonnya dikenceng-kencengin, atau suara knalpotnya. Cuman waktu itu ya kalau boleh saya sebutkan lumayan tertata, karena ada yang depannya itu yang pakai stick light ya. Iya. Light stick. Oke. Ya pokoknya nyala-nyala itulah tongkatnya. Jadi di depannya ada yang nggak memandai, jadi membuat satu jalur.
Ya insya Allah sepengamatan saya waktu itu tidak menimbulkan kemacetan karena di samping sepi juga gitu. Nah, pengalamannya adalah ya ketika kita berbagi itu saya rasa kayak semacam ini ya, membuat kita sadar ternyata masih ada orang-orang di selain kita yang sebenarnya membutuhkan menu kayak gini. Cuman yang menjadi dilema kemudian adalah ketika hendak memberikan makanan yang tadi niatannya mungkin ikhlas kan, tetapi malah di-upload ke postingan sosmed kita, terlepas apa sosmednya ya, tetapi kan itu juga satu sisi bisa dilihat dari dua sudut pandang gitu ya Kang Sul. Yang pertama misalkan contohnya, coba kita bayangkan kalau kita di posisi mereka, Di posisi yang menerima terus di-upload dan kita kayak semacam mengukuhkan posisi kita bahwa kita kelas sosial yang atau posisi sosial yang lebih mapan gitu. Gitu kita memberi, mereka menerima gitu ya. Ya, itu kan menjadi dilema. Terus poin yang kedua juga secara kalau pertimbangan saya ya, jadinya kan malah jadi kayak keria bukan sih? Kalau saya husnudonnya gini ya Mas, saya kan memang suka husnudon. Itu diupload mungkin sebagai refleksi juga atau mungkin ajakan gitu ya, supaya iya, betul. teman-teman yang lain juga lebih aware gitu ya dengan kondisi sosial kita gitu ya. Ya kalau ria dan tidak ria mungkin itu letaknya di hati ya Mas. Kadang kita susah juga untuk menentukan apakah dia ingin pamer atau tidak ya, apalagi konteksnya di sosial media gitu. Kalau saya sih husnuzonnya gitu. Nah tapi Mas Rizky, saya baca-baca berita juga ada kasus-kasus ketika sahur on the road malah kemudian diteruskan dengan balap liar. Terus ada juga yang sampai tawuran juga ada gitu ya. Nah hal-hal seperti itu saya rasa kemudian jauh lebih meresahkan Mas ya. Iya, itu kan jadinya esensi dari sahur tadi menjadi hilang ya, sahur on the road tadi menjadi hilang. Jadi mau sahur atau mau jadi Genji gitu atau mau jadi preman. Nah cuman ya itu menjadi problem juga kemudian ya. Saya rasa juga oke deh, konteksnya mungkin tidak menimbulkan permasalahan secara lingkungan sosial ya. Tapi kadang-kala itu juga bagi beberapa orang kemudian malah membuat ibadah-ibadah lainnya malah jadi berantakan. Atau seperti contoh misalkan kan habis sahur on the road kan capek ya, dari jam 1 atau jam 2 start, terus juga jadinya malah subuhnya kebablasan. Atau jangan-jangan udah motivasi dari awal ikutan sahur on the road lah biar kan besoknya juga puasa toh. Biar seharian bisa tidur ya. Bangun-bangun udah buka aja gitu. Itu kan juga jadi dilema karena apa? Belum ininya ibadah zuhur, asar. Jadinya kan kelewat sayang gitu. Ya memang sih Mas ya, udah rezeki ding. Ya memang udah rezeki ya. Tidur itu memang bagian dari ibadah ya di bulan Ramadan, tapi kan alangkah lebih baik kalau kita juga dibarengi dengan ibadah-ibadah lain. Tadarus, sholat wajibnya tetap ditegakkan gitu ya. Sayang juga sih gitu ya. Jadi dan mungkin saya sebenarnya melihat niatan awal sahur on the road ini juga lumayan bagus dan menarik ya konsep mulanya. Nah, cuman yang menjadi tantangan buat kita adalah secara praktiknya di lapangan. Kita kan nggak pernah tahu di lapangan itu apakah kemudian pure memang hadir dengan niatan yang semula, atau memang jangan-jangan motivasinya malah bergeser gitu, atau jangan-jangan motivasinya malah hanya untuk senang-senang atau rame-ramein acara saja. Sebenarnya sih boleh kalau dalam konteksnya ibadah ya, sekali lagi kalau dalam konteksnya ibadah biar lebih ramai, tapi kalau hanya sekedar konteksnya huru-hara kayaknya kita perlu memantapkan lagi niat kita, dalam artian melihat ini sebagai kesempatan atau pengalaman ibadah yang berbeda. Karena kan kalau misalkan kita nih masih lajang, masih tinggal sendirian di kos ya, kalau sahur mungkin biasanya cuman di kosan aja beli mesen cateringan atau barangkali mesen ojol bahasa lainnya kan, pilihan lainnya ojol gitu. Itu kan juga menjadi ini bukan menjadi, tapi kayak kita kan otomatis pengalaman sahurnya seperti itu aja. Nah, adanya sahur on the road itu menawarkan pengalaman sahur yang berbeda, saya rasa seperti itu. Jadi begitu ya pemirsa Ikonisia TV, sahur on the road ini seperti yang tadi dibilang udah Rizky, dia bisa menjadi satu pengalaman yang menarik buat kita dalam mengarungi bulan Ramadan ya.
Cuman itu tadi harus ada rambu-rambu yang diperhatikan juga, misalnya ketika kita jalan gitu mau kemana untuk target sahur on the road-nya, ya kita sebisa mungkin jangan meresahkan sesama pengendara motor di jalan gitu dengan tertib satu baris misalnya gitu kan. Dan juga jangan mengadakan kegiatan-kegiatan di luar sahur yang berpotensi membuat huru-hara gitu di masyarakat, kayak misalnya balap liar atau bahkan amit-amit tawuran gitu ya. Ya seperti itu teman-teman Ikonisia TV. Sekian dulu dari kami, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.